Marquez jadi monster Brno, strateginya bikin lawan mati gaya. Sirkuit Brno, Republik Ceko, kembali jadi saksi kebangkitan monster lama yang tak pernah benar-benar mati, Marc Marquez. Di tengah atmosfer panas yang menggantung sejak sesi FP1, sorotan publik sudah mengarah kepada satu nama yang tampaknya ingin membalikkan peta dominasi MotoGP 2025. Setelah menyapu bersih sesi sprint race pada hari Sabtu, Minggu malam Marquez kembali menebar ancaman di race utama. Meski start dari posisi kedua, aura kepercayaan diri The Baby Alien nyaris tak tertandingi. Bahkan pole sitter Francesco Bagnaia tampak lebih gugup di depan kamera saat grid formation. Begitu lampu start padam, tanpa kompromi Marquez langsung melesat. Gaya khasnya, agresif, tajam, dan tak menunggu waktu lama untuk menyerang. Duel sengit langsung terjadi antara dua pembalap Ducati Lenovo di tikungan pertama, tetapi itu hanya berlangsung seumur jagung. Marquez menunjukkan bahwa ia bukan rekan tim biasa, ia pemburu yang tidak peduli siapa mangsanya. Bagnaia disalip tanpa ampun, dan tampak tidak siap menghadapi tusukan secepat itu. Seolah semua strategi pre-race-nya hangus terbakar. Tapi balapan baru dimulai, dan kejutan kembali hadir ketika Marco Bezzecchi dari Aprilia mendadak merangsek maju dan mengambil alih posisi pertama. Bezzecchi tampil seperti pebalap haus pembuktian, menyerang Marquez dan Bagnaia sekaligus, membuat penonton terpana. Banyak yang mengira duel akan berkutat di antara Bezzecchi dan Marquez sepanjang race. Tapi Marquez memilih langkah berbeda. Ia membuntuti Bezzecchi dengan jarak tipis, seperti singa yang menyamar sebagai kucing. Dalam 5 lap pertama, Marquez tak melakukan perlawanan berarti. Ia hanya mengikuti garis racing Bezzecchi, mempelajarinya. Saat itulah para pengamat mulai bergumam, Marquez sedang menyusun rencana. Dan benar saja, dugaan itu bukan ilusi. Bezzecchi mencoba menjaga ritme, tapi tanpa sadar ia sudah mulai menguras bannya lebih cepat dari yang seharusnya. Sementara Marquez, ia bahkan tidak tampak tergesa-gesa. Ia hanya menunggu. Satu momen. Satu celah. Di lap ke-11, momen itu datang. Marquez menancap gas seperti kesurupan dan melakukan late break dan berhasil mengasapi Bezzecchi. Sekali tusuk, satu manuver, dan selesai. Marquez mengambil alih pimpinan balapan seperti merebut mikrofon dari penyanyi lip-sync. Dan yang mengejutkan, Marquez tidak hanya menyalip, ia langsung menciptakan jarak. Dalam 3 lap, ia unggul lebih dari 2 detik. Seolah-olah dia menekan tombol turbo. Kami semua kaget, ujar komentator MotoGP Spanyol sambil tertawa tak percaya. Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta yang berusaha mendekat malah makin tertinggal. Ducati milik Marquez terlihat melaju tanpa hambatan aerodinamis. Bezzecchi mulai goyah, bahkan beberapa kali melebar. Sementara Bagnaia, alih-alih membalas, justru tenggelam di posisi keempat. Marquez terus melaju seperti peluru kendali. Seperti misil Iran yang diarahkan ke Israel tanpa sistem anti-serangan. Pentingnya strategi untuk tetap tenang dan tidak panik ketika musuh menyalip adalah kunci, dan lebih dari itu. Saya memang mengatur tempo untuk menjaga ban saya agar tidak habis ketika akhir balapan, ungkap Marquez. Strategi tersebut memang cukup umum digunakan, akan tetapi dengan Marc Marquez yang dengan segudang pengalaman dan prestasinya hal tersebut tampak mudah dilakukannya. Terbukti dari para rival di belakangnya tidak bisa mengejarnya. Penonton di tribun berdiri, bertepuk tangan, tapi juga ada yang menggeleng. Apakah ini masih balapan, atau dominasi tunggal? Di padek, kamera menangkap gigi dalinya tersenyum lebar. Bahkan terlihat mengacungkan jempol ke layar monitor. Marquez seolah memprediksi segala hal. Kapan lawan melemah, kapan ban bisa dioptimalkan, bahkan kapan kamera akan menyorot. Lap demi lap ia mengukir waktu nyaris konsisten. Beberapa lap bahkan lebih cepat dari rekornya di Brno musim 2019 silam. Komentator Inggris menyebutnya, robot berkepala manusia. Sebuah lelucon sinis, tapi juga pengakuan akan kejeniusannya. Saat bendera finish berkibar, jarak Marquez dengan posisi hampir 2 detik. Sebuah hasil yang membuat Pitlane riuh. Marquez tak menunggu lama. Ia melompat dari motornya, memanjat pagar pembatas, dan menyalami fans seperti pahlawan perang pulang kampung. Saya senang,
tapi bukan hanya karena menang. Saya senang karena strategi berjalan sempurna, ucap Marquez pasca race. Para wartawan pun berbondong-bondong mengejar Marquez. Tapi jawaban yang keluar dari mulutnya justru menohok. Beberapa orang berpikir saya habis. Mereka salah. Saya hanya menunggu saat yang tepat untuk berbicara lewat kecepatan. Di sisi lain, Bezzecchi terlihat lelah. Saya kira sudah maksimal. Tapi Marquez punya level lain. Dia tidak mengendarai motor. Dia mendominasi alam semesta. Sementara Bagnaia nyaris tidak memberikan komentar panjang. Hanya sepatah dua kata, dia terlalu cepat. Komunitas MotoGP terpecah. Ada yang memuja kebangkitan Marquez. Ada yang khawatir balapan kembali membosankan karena dominasi satu orang. Netizen ramai di media sosial. Ada yang menyebut Marquez, dewa lama yang kembali turun tangan. Tapi tak sedikit yang berkata, MotoGP butuh lebih dari satu juara. Terlepas dari itu semua, satu hal menjadi jelas, Marc Marquez belum selesai. Dan setiap kali ia naik podium, ia kirimkan pesan bahwa legenda tidak pernah benar-benar pensiun. MotoGP 2025 belum berakhir, tapi dari balapan di Brno ini, satu kesimpulan bisa ditarik. Ketika Marquez memimpin, yang lain hanya bisa bertahan. Dan jika hari itu disebut pembantaian, maka Marquez adalah algojo yang tersenyum sambil menari di atas sirkuit yang telah ia taklukkan. Kesulitan kejar Marc Marquez, Francesco Bagnaia hanya targetkan podium di MotoGP Republik Ceko 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menargetkan finish podium di balapan utama MotoGP Republik Ceko 2025, Minggu, 20 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Menurutnya, itu menjadi target paling realistis mengingat lawannya di sirkuit Brno, Ceko itu adalah Marc Marquez. Bagnaia menyadari persaingan dalam setiap seri MotoGP sangat berat. Namun, dia tak mau menyerah begitu saja dan tetap ingin menempel Marc Marquez dalam lintasan maupun di papan klasemen. Saat ini Bagnaia menempati posisi ketiga klasemen MotoGP 2025 dengan 197 poin. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi puncak klasemen dengan 344 poin. Untuk terus mendekati Marquez, Bagnaia akan berusaha finish tiga besar di seri ke-12 MotoGP 2025 tersebut. Ia pun berharap bisa start dengan baik agar bisa mencapai targetnya tersebut. Targetnya jelas podium, tetapi yang terpenting, berusaha untuk mendapatkan start yang baik dan berusaha untuk mengikuti Marc lebih dekat, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Pembalap asal Italia itu menegaskan akan berusaha tampil apik sejak awal balapan demi menjaga kans meraih hasil maksimal dalam balapan di Ceko tersebut. Ia ingin memaksimalkan pole position yang ia raih. Jadi, kami akan terus bekerja seperti ini dan berusaha menyelesaikan akhir pekan ini sebaik mungkin, yang bagi saya bisa berarti balapan yang bagus, berjuang, dan tampil meyakinkan, sambung Bagnaia. Bagnaia mengakui dapat membuntuti Marc Marquez dalam balapan nanti pun akan memberikan dampak positif. Pasalnya, dia banyak pelajaran berharga dengan mengamati Marc Marquez dalam melakukan berbagai manuver. Ketika Anda memiliki kesempatan, sangat penting untuk mengikuti Marc karena dia dapat menunjukkan hal-hal yang mungkin dapat membantu Anda, tutup Pecco. Namun apa yang terjadi tidak sesuai dengan angan, Bagnaia nyatanya hanya finish di urutan keempat setelah diasapi oleh Pedro Acosta di P3. Like, subscribe and comment.